Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya di channel Belajar Hukum Official. Nah, bagaimana kabar teman-teman sobat sekalian? Semoga sehat walafiat dan semoga segala urusan aktivitas dan serta rezekinya dilancarkan selalu ya. Nah, seperti biasa pada video kali ini kami coba tanggapi komentar teman-teman satu persatu yang telah disampaikan melalui channel YouTube kami. Nanti jika misalnya komentar teman-teman menarik untuk kita bahas bersama, nanti kami coba tanggapi satu persatu. Oke, baik, sekarang kita mulai dari komentar dari @charlie_by6314 ya, @charlie_by6314. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Saya mau tanya Bang, syarat menjadi perangkat desa bolehkah berpendidikan minimal SMP? Jika boleh, apakah ada undang-undang yang mengatur? Mohon sarannya, salam Markus. Oke baik, terima kasih pertanyaannya ya buat Mas Charlie by 6314. Nah, untuk persyaratan menjadi perangkat desa itu ya sudah diatur di dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 ya, bahwa di situ dijelaskan, biar saya bacakan kepada teman-teman. Barangkali nanti ada teman-teman yang ingin menjadi perangkat desa, jadi ketentuannya di situ diatur di pasal 2 ya. Di pasal 2 dikatakan ayat pertama, perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Ayat kedua, persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat pertama adalah sebagai berikut, yaitu huruf A, berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Artinya, persyaratan untuk menjadi perangkat desa itu wajib memiliki pendidikan minimal sekolah menengah atas atau SMA atau yang sederajat. Jadi jika misalnya Mas Charlie by 6314 ingin mencalonkan sebagai perangkat desa, masih tamatan SMP tentu tidak memenuhi persyaratan. Nah, ada solusi lain jika teman-teman belum berpendidikan SMA secara formal, maka ada program sekolah non formal, yaitu melalui paket C. Jadi ketika nanti teman-teman sudah tamat dan memiliki ijazah paket C, maka teman-teman sudah bisa mencalonkan sebagai perangkat desa. Karena status hukum ijazah paket C sudah setara dengan ijazah SMA atau yang sederajat. Jadi itu ya penjelasannya buat Mas Charlie by 6314. Semoga penjelasan kami ini dapat diterima ya. Oke, baik, berikutnya komentar dari @ican997. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Pak, apakah boleh syarat jadi perangkat desa menggunakan ijazah paket B dan paket C? Nah, ini menarik ya, berkaitan dengan atau nyambung dengan pertanyaan sebelumnya bahwa persyaratan untuk menjadi perangkat desa itu wajib memiliki ijazah minimal, ijazah SMA atau yang sederajat. Nah, jika teman-teman ijazah yang dimiliki adalah yaitu ijazah paket B dan ijazah paket C, maka secara hukum itu sah dan itu bisa dipergunakan dalam hal pencalonan sebagai perangkat desa. Nah, hal itu dapat kita ketahui ya, bahwa status hukum sekolah non formal yaitu paket B dan maupun paket C itu sudah setara dengan ijazah formal atau ijazah SMA yang sederajat, di mana pada tahun 2006 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh instansi supaya program paket C atau mereka yang telah memiliki ijazah non formal, baik itu paket A, paket B, dan paket C,
itu mereka harus diterima dan disetarakan dengan ijazah-ijazah formal seperti SD, SMP, dan SMA. Biar saya bacakan kepada teman-teman ya. Ya, surat edaran Mendikbud nomor 107/MPN/MS/2006, di mana dalam pokok-pokok isi dalam surat edaran tersebut disebutkan yang pertama, biasa bacakan ya. Setiap orang yang lulus ujian kesetaraan paket A, paket B, atau paket C masing-masing memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara dengan berturut-turut pemegang ijazah SD, MI, SMP, MTS, dan SMA, MA, SMK untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, status kelulusan program pendidikan kesetaraan paket C memiliki hak eligibilitas yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja. Dan yang ketiga, setiap lembaga diminta mematuhi ketentuan perundang-undangan tersebut di atas agar tidak diindikasikan melanggar hak asasi manusia. Jadi berdasarkan surat edaran ini jelas bahwa teman-teman yang memiliki ijazah program paket A, paket B, dan paket C itu sudah setara status hukumnya dengan pemegang ijazah formal seperti SD, SMP, dan SMA. Jadi boleh dipergunakan untuk menjadi calon perangkat desa. Jadi saya kira itu ya penjelasan singkat dari kami dari pertanyaan Ican 9997. Semoga penjelasan kami dapat diterima ya. Nah, kemudian berikutnya dari @dedi11 ya, dari @dedi11 pertanyaannya seperti ini. Aturan nggak berlaku untuk wilayah Desa Danau, Kecamatan Nalo, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Semua perangkat desa Danau diperhentikan semua, alias cuci mangkok oleh kepala desa baru terpilih. Kemana harus melapor? Mudah-mudahan Bapak Presiden Jokowi membaca komentar ini. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh @dedi11. Nah, jadi begini, saya sarankan kepada teman-teman yang telah diperhentikan dari jabatan sebagai perangkat desa, jika misalnya kepala desanya tidak patuh pada aturan sebagaimana yang telah diatur di dalam Permendagri yang nomor 67 tahun 2017 dalam hal mekanisme pemberhentian perangkat desa, maka teman-teman dapat melakukan beberapa upaya ya, baik secara administrasi maupun juga melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi jangan putus asa, tetap perjuangkan hak-haknya karena itu dijamin oleh undang-undang. Ya, nah langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu, silakan lakukan upaya administrasi terlebih dahulu dengan mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada kepala desa. Dan jika misalnya upaya keberatan yang dilakukan oleh teman-teman tidak memuaskan, maka teman-teman masih ada kesempatan untuk melakukan upaya banding administratif ya, yang disampaikan kepada atasan pejabat pemerintahan yang mengeluarkan surat keputusan atau atasan kepala desa, yaitu kepada camat. Nah, jika juga misalnya dalam hal banding administratif yang dilakukan oleh teman-teman tidak memuaskan, maka teman-teman silakan lakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Karena itu dijamin oleh undang-undang. Teman-teman diberi ruang untuk itu. Jangan putus asa. Jika ada pemberhentian, silakan lakukan beberapa upaya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi saya kira itu penjelasan singkat dari kami ya untuk buat Mas Dedi 11. Oke, berikutnya komentar dari @mursifa_mursifatenun. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, biar saya bacakan kepada teman-teman ya.
kepala desa memberhentikan guru ngaji, apakah bisa mengadukannya di jalur hukum? Nah, maka jawabannya tentu bisa teman-teman ya, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika kemudian jika misalnya guru ngaji tersebut diberhentikan secara resmi dan diterbitkan surat keputusan pemberhentian, maka guru ngaji yang bersangkutan dapat menempuh upaya hukum, yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa sebelum melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, teman-teman terlebih dahulu melakukan upaya administrasi, yaitu mengajukan keberatan secara tertulis kepada kepala desa yang bersangkutan. Dan juga teman-teman bisa melakukan upaya banding administratif ya kepada atasan kepala desa, yaitu kepada camat. Jadi saya kira itu ya buat Mas Mursifa Tenun. Jadi itu upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan pemberhentian terhadap guru ngaji tersebut. Jadi saya kira itu tanggapan terakhir kami ya untuk video kali ini. Nanti pada video-video berikutnya kami coba tanggapi satu persatu. Jadi saya kira itu aja dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.